agama ini itu diatur secara sosial. Ini contoh Mas Aziz. Misalnya Mas Aziz keramat iso terbang di Mekah. Ketemu kalau didoni disadui, tetap tak bisa Mas Aziz terbang di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santi Nusantara. Dalam situasi yang seperti sekarang, ada salah satu ceramah daripada Gus Baha. Siapa yang tidak kenal dengan Gus Baha? Orangnya alim, hafal Quran dan lain-lainnya. Dia menjelaskan tentang pentingnya menjaga sosial, pentingnya menjaga sosial. Apa artinya? Kita manusia, pastinya kita saling membutuhkan satu sama lain. Itu sosial. Agama sangat mengatur sosial bermasyarakat. Sepandai-pandainya orang, sengalim-ngalimnya orang, sekeramat-keramatnya orang, sejaduk-jaduknya orang, kalau tidak bisa menjaga sosial, maka itu jelek sekali. Maka penting dalam situasi yang seperti ini, apalagi polemik nasab tidak terselesaikan, belum terselesaikan. Gus Baha memberi pencerahan kepada kita tentang masalah sosial. Agama itu sangat mengatur, memperhatikan sosial masyarakat. Maka ini penting saya sampaikan. Entah itu latar belakangnya siapa, backgroundnya siapa, kalau tidak bisa menjaga sosial kepada masyarakat, maka itu sangat ditegur oleh Al-Quran. Bukan seperti itu pola berpikir dalam beragama. Inilah yang sangat menarik dari Gus Baha, itu bisa mengkorelasikan antara ilmu agama dengan sosial kemasyarakatan. Biar tidak panjang lebar, kita simak bersama-sama bagaimana dawuh-dawuh dari Gus Baha. Kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya. Ini sangat luar biasa. Kita simak bersama-sama videonya. Tim yatim di rumah Pak Depalinya. Seterusnya sampai ailan fa'abna satu. Terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah, pokoknya ngaji mangan, rapati paham lah, sementing mangan. Sudah alladzi at'amahum min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im, yang ngasih makan, wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya. Ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya al-Islamul khairan ya Rasulullah, itamu tu'am. So nggak Islam sampai mangan-mangan ya Islam. Coba adekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat. Sebenarnya waya mangan raduwe, sumpah. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kulo cocok. Ya selain iso terbang maksudnya. Tapi ini penting kalau aturaken supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Konsolat wangil ra karuan, nak mangan wangil, guling ra karuan, ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur roh. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur.
Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya megang-megang, dikira gak batalkan wudhu, padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak ketua gaya, anak angkatnya Gus terus lali keluargane. Lala bapak jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Oh, itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik apa? Sehingga Islam ibtalu tabani. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan utuhum li abaihim wa satu intawah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini aku nak jajar Sayyid Hasan, ini aku kayak gula kopi, sudah wireng, sudah putih keluar. Ini aku nak meler umbelen, kan di Nabi kadang ngendikan, ini lo apa sisi corong Jawa kan ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, mau beli cairan kan gak enak. Jebule malah sing nyisi kan di Nabi. Wih mulyane Usama sing nyisi malah itu. Artinya sayangnya tetap, tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka. Ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu au takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjira lanha khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh. Muhammad saya mau iman. Asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar qafis sama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra. Lebih parah lagi ngomong gini. Mereka auta tiabillahi wal malaikati qabila gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial ya alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Kulo sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, buku jotos-jotosan. Buku mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampean. Karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausa, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatrul lidal qalbi lan fatu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz. Misalnya Mas Aziz keramat iso terbang ning Mekah. Ketemu kula didoni disadui, tetap tak pisoi Mas Aziz terbang ning Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok fadun ghalidul qalbi tetap lan fatu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan fatu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa inna kala ala khuluqin azim. Ya terus niki baru kayak ngaji niki sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengen tok orang arah kasil pun stop mawon sampean manut Gus Bah ora usah keramat tapi mlebu swarga. Jadi umur saya sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon mengke kula pun. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuz Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu, karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita. Ada fadhoil manakibnya para sadat. Ada orang awam, yang lainnya tersiksa karena ada kayak banyak. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan babahnya mereka, yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok, sah saja. Tapi kalau Habib gini misalnya, Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazali Asri wa Junaidu Waqti gitu. Sing maca putune we kapan aku dadi kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya.
Iya, Gus.